Halo guys, ini kita lagi ada di jalan pertama masuk ke tempat ziarah ya, Gunung Santri di daerah Cilegon, Banten. Ini kita mulai start jam 10 ya, bersama Iman dan istri nih. Kita mau naik ziarah, habis itu kita turun. Mudah-mudahan sampai jam 11 ya, sampai sini ya. Jadi mau ngejar Jumatan ya, karena ini hari Jumat tanggal 30 Mei 2025. Kita mulai start ya. Ya, ini hari Jumat. Karena cuti bersama dan gak semuanya cuti, jadinya suasananya sepi ya, nggak terlalu rame. Kecuali kemarin hari libur katanya rame. Ini kita mulai nanjak dari sini guys. Berziarah ke makam Syekh Muhammad Sholeh Gunung Santri sama bocil ya, baru 3,5 tahun nih umurnya. Ya, aduh ya, sambil keringetan tuh. Ini baru 10 menit dari bawah, capeknya bukan main. Allahu Akbar. Coba nanti ya, ini sepi hari Jumat ya. Nanti kita update lagi guys. Syekh Muhammad Sholeh ini diceritakan seorang penasehat dari Sultan Hasanuddin ya, yang diceritanya itu pernah jadi ayam untuk mengadu kesaktian dengan cucuk ungun ya. Kemudian perseteruan tersebut dimenangkan oleh Sultan Hasanuddin, adu ayam tersebut, karena menurut sejarah yang menjadi ayam itu adalah Syekh Muhammad Sholeh. Dan menurut Abu Yauci Tutusi juga, beliau seorang waliullah yang kematiannya udah diprediksi, sehingga menyiapkan kain kafan sendiri, tempat kubur sendiri, gak mau menyusahkan orang lain ya. Ini Syekh Muhammad Sholeh. Kurang lebih 15 menit ya dari bawah, tapi lumayan capek juga. Nih, tergantung berhenti. Ini luar biasa, istri anak akhirnya bisa sampai juga di makam Syekh Muhammad Sholeh. Kita mau ziarah dulu guys. Ini suasana di makam Syekh Muhammad Sholeh ya. Itu makamnya di dalam dengan 4 muridnya. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Ini karena waktunya udah mau Jumatan ya, kita mau turun karena kita udah selesai ziarah. Itu di belakangnya ada musola untuk pria ataupun wanita. Kita mau turun lagi ya. Ya, kita akhirnya pulang lagi guys. Kita pulang untuk turun dari makam Syekh Muhammad Sholeh Gunung Santri, Cilegon, Banten. Alhamdulillah habis ziarah bersama istri dan anak nih. Ya, kita habis pulang ziarah, kita mau turun. Nah, ini kita mau mampir sini dulu guys. Kalau kita turun dari makam Syekh Muhammad Sholeh, di sini ada tempat pemandangan ya, pemandangan laut. Nih,
Jadi teman-teman bisa ngelihat pemandangan sambil ngopi di sini tuh ya, adem banget tuh. Teman-teman bisa ngelihat laut dari sini. Tuh. Ya, ini di Gunung Santri ya. Nah itu laut tuh. Ini jalanan. Kalau di Sukabumi namanya Panenjau nih. Tuh. Adem suasananya ya. Enak buat ngopi, buat makan di sini. Sama keluarga apalagi. Guys, kita menuju jalan pulang ya. Menurun dari Syekh Muhammad Sholeh Gunung Santri nih. Jadi ziarah kubur itu kita bukan meminta kepada kuburan, tapi lebih kepada tadabur ya. Karena pernah ada seorang ulama yang berjuang di sini dalam menyebarkan agama Islam, dan jasanya itu luar biasa banyak dan besar ya. Dan punya sifat nggak mau nyusahin orang, sehingga kuburannya pun di tempat tinggi seperti ini. Nah, ini kuburan para wali-wali Allah biasanya seperti itu, karena memang dia lebih senang menyendiri dari kejauhan dan keramaian untuk bisa khusyuk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ziarah ini bukan meminta pada kuburan ya, lebih kepada mendoakan kepada yang ada di kubur agar diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya. Nah, bagi kita yang hidup pun harusnya mengambil pelajaran, apakah nanti kita mati akan banyak dikunjungi orang dan mendoakan kita. Nah, tergantung kita hidup di dunia ini ya. Kalau hidup di dunia ini kita banyak bermanfaat bagi orang lain, maka mati pun insya Allah banyak yang mendoakan. Lihat bagaimana Syekh Muhammad Sholeh walaupun sudah wafat tapi bisa menghidupi orang sekitar. Dengan kehadiran ada makam ini menjadi salah satu sebab mata pencaharian masyarakat, sehingga secara nggak langsung orang yang sudah wafat dan meninggal pun bisa bermanfaat kepada yang hidup ya. Ini yang pelajaran yang mesti kita ambil dari seorang ulama ya, atau penyebar agama Islam dulu. Mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti jalur daripada Syekh Muhammad Sholeh ya, agar agama Islam ini terus bisa maju dan berkualitas seperti itu ya. Kita tutup vlog hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari channel Mizan Topaz. Yang belum subscribe, like dan komen silakan ya. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat buat untuk semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.